Mengapa banyak konglomerat Korea dikuasai oleh orang Amerika? Ketika berbicara tentang Korea Selatan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah Samsung. Kemudian diikuti oleh konglomerat Korea lainnya. Ambil contoh Samsung. Dalam saham biasa Samsung Group, 55% sahamnya dipegang oleh investor asing. Dan sebagian besar berasal dari berbagai lembaga keuangan di Wall Street, Amerika Serikat. Sedangkan dalam saham preferen Samsung Group, kepemilikan investor asing bahkan mencapai 89%. Artinya, di balik konglomerat Samsung, sebagian besar adalah orang Amerika. Jika ini hanya terjadi pada satu perusahaan seperti Samsung saja, itu bisa dikatakan sebagai contoh yang spesial. Namun, di Korea Selatan, selain Samsung, Amerika Serikat dan modalnya mengendalikan jalur kehidupan dari berbagai konglomerat besar Korsel. Pasar luar negeri terbesar, produsen utama dalam industri, serta penentu teknologi langsung, semuanya dikuasai oleh orang Amerika di Korsel. Perekonomian Korea Selatan tidak hanya dikendalikan oleh Amerika, tetapi bahkan secara politik pun mereka tidak memiliki kedaulatan sendiri. Itulah sebabnya, dalam panggung politik internasional, Korsel selalu tampil sebagai boneka Paman Sam. Deretan fenomena ini membuat banyak netizen bertanya-tanya, mengapa Korea begitu bergantung pada Amerika? Mengapa di balik konglomerat Korea, sebagian besar adalah orang Amerika? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus memulai dari sejarah konglomerat Korea. Ada satu kalimat dalam filsafat yang kita pelajari di saat SMP, yang pasti membekas di ingatan, yaitu struktur ekonomi yang menentukan bentuk kehidupan sosial di suatu negara. Dan di Korea, hal ini dapat diilustrasikan dengan sangat jelas. Sebagai bagian terpenting dalam ekonomi Korea, konglomerat sudah ada sejak pendudukan Jepang atas Korea Selatan. Saat itu, seluruh Korea hancur akibat perang, sehingga memerlukan upaya besar untuk membangun kembali. Tetapi pertanyaannya, dari mana dana pembangunannya? Amerika Serikat mengirimkan bantuan senilai 2,15 miliar dolar ke Korea. Jumlah ini setara dengan 1/6 dari rencana Marshall untuk Eropa, dan merupakan bagian yang luar biasa besar saat itu. Dengan bantuan besar dari bapak angkatnya, Amerika, perekonomian Korea cepat bangkit. Hari ini, Korean Air, Samsung Group, dan Hyundai Group yang ada saat ini, semuanya dibentuk pada periode khusus tersebut. Kemudian, modal Korea sendiri mengalami beberapa putaran pertempuran sebelum akhirnya dicaplok dan bangkrut oleh 3 konglomerat besar di atas. Hanya beberapa tahun kemudian, dengan dukungan bersama dari modal Amerika Serikat dan pemerintah Korea, 3 konglomerat tersebut tumbuh menjadi pemain utama yang mendominasi seluruh pasar Korea. Masa ini menandai pembentukan resmi konglomerat Korea Selatan. Tentu saja, tidak ada free lunch di dunia ini. Begitu pula Paman Sam tidak memberikan uang secara cuma-cuma. Untuk mendapatkan kembali investasinya, mereka harus membuat uang yang mereka tanamkan semakin banyak dan semakin bernilai. Misalnya, pada tahun 1961, seiring suara tembakan, mantan Presiden Park Chung-hee melakukan kudeta resmi dan mengambil alih kepemimpinan negara Korea Selatan. Setelah Presiden Park Chung-hee naik jabatan, ia dengan cepat melihat peluang untuk memajukan Korea. Demi menyelamatkan negara yang miskin dan lemah ini, di satu sisi dia memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada para konglomerat lokal. Dan di sisi lain, memaksa perusahaan-perusahaan domestik untuk keluar dan bersaing di pasar global. Di bawah tindakan tegas Presiden Park Chung-hee, meskipun ia berhasil mengubah Korea yang miskin menjadi negara maju, namun pada saat bersamaan juga memperkuat fondasi ekonomi konglomerat Korea. Pada tahun 1980, GDP bisnis dari 10 konglomerat besar di Korea sudah mencapai 48% dari total GDP negara, di mana 20% populasi wanitanya pernah melakukan operasi plastik. Dengan kata lain, 10 konglomerat ini setara dengan separuh negara Korea.
yang artinya mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar. Yang lebih menakutkan lagi, pemegang saham sebenarnya di belakang konglomerat ini adalah orang Amerika. Bila dilihat dari kondisi perkembangan saat ini, sikap premanisme Amerika terhadap Korea telah menimbulkan ketidakpuasan di dunia bisnis Korea. Sebagai contohnya, pada tahun 2021, Amerika Serikat memaksa Samsung untuk menyerahkan seluruh informasi internal mereka, seperti stok gudang, data penjualan, informasi pelanggan, dan data sensitif lainnya. Meskipun para pebisnis Korea melakukan protes, meminta pemerintah mereka untuk menolak permintaan yang tidak masuk akal dari bapak angkatnya ini, Amerika. Namun, karena pemegang saham besar di belakang Samsung adalah orang Amerika, akhirnya Samsung terpaksa menyerahkan semua rahasia bisnis mereka dalam chip semikonduktor. Jika kita mengatakan bahwa perkembangan industri Korea tidak dapat lepas dari dukungan dana Amerika, maka sekutu Jepang juga memiliki banyak topik terkait hal ini. Karena pada akhirnya, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah total menjadi pengikut paling setia yang mengandalkan dukungan penuh dari Amerika. Dalam jangka pendek, hubungan dekat antara Jepang, Korea, dan Amerika akan membawa perkembangan yang signifikan. Karena dengan dukungan dana dan teknologi dari Amerika, mereka bisa menghindari banyak kesalahan yang biasa dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya. Namun, jika kita melihat dari perspektif jangka panjang, jika Jepang dan Korea bersedia menjadi wardognya Amerika, mereka harus selalu standby untuk mengikuti aturan si pemimpin. Dan bahkan kadang-kadang harus mengorbankan kepentingan inti negara mereka sendiri saat pemimpin membutuhkannya. Seperti kejadian dengan Samsung di Korea. Ini adalah contoh konkret bagaimana ketergantungan jangka panjang pada Amerika Serikat dapat berdampak negatif. Karena tak seorang pemimpin pun akan mentoleransi bawahannya menjadi lebih hebat daripada dirinya sendiri. Sehingga Paman Sam perlu mengetuk sesekali kepala bawahannya ini. Lalu, mengapa tetangga dekat Korsel dan Jepang, yaitu China, tidak mengalami hal yang sama? Setelah melihat situasi Jepang dan Korea, sebagian netizen mungkin bertanya, mengapa meskipun China juga merupakan negara Asia Timur, tetapi Jepang dan Korea Selatan memilih untuk mengabdi, bersekutu, bergantung, dan rela dikendalikan oleh Paman Sam. Mengapa China justru memilih mandiri dan tidak mengalami bentuk tekanan semacam ini? Sebenarnya, bila kita melihat dari sejarah perkembangan konglomerat Korea yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kondisi sulit yang sedang dialami Korea saat ini, terutama disebabkan oleh konglomerat yang dikendalikan oleh orang Amerika. Singkatnya, konglomerat tersebut adalah akar penyebab semua kesulitan ini. Namun, China tidak begitu. Pertama-tama, China menganut ekonomi pasar sistem sosialis, yang berhasil membawa China lepas landas dari negara miskin menjadi negara maju dan sejahtera yang kuat di kancah global. Sementara Amerika, Jepang, dan Korea menganut sistem kapitalis, kepentingan individu di atas segalanya. Mereka berada di dua kubu yang sangat berbeda, dan Paman Sam tidak mungkin memberikan dukungan keuangan besar kepada China. Demikian juga China tidak akan menerima bantuan keuangan dari Amerika, karena ini adalah masalah ideologi negara. Kedua, dalam strategi pengembangan China, negeri Panda selalu menjalani jalur independen dan otonom, baik pada masa awal pendirian negara ketika negara ini masih miskin dan tidak berdaya, maupun setelah periode reformasi dan pembukaan yang tepat pada perkembangan ekonomi. China selalu mencari jalannya sendiri. Dan justru karena keberanian dan keyakinan untuk tidak tergantung pada kekuatan luar dan tidak takut pada hegemoni barat, inilah yang membuat China benar-benar mandiri dalam jalannya menuju kemajuan. Kesimpulannya, jika dilihat dari perkembangan Jepang dan Korea Selatan yang awalnya mencoba untuk menempuh jalan pintas dan cepat, malah membuat mereka terjebak dalam perangkap dan cengkeraman AS yang semakin sulit diatasi.
Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!